Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 3 Set Info kami. Di video kali ini saya akan menunjukkan hal-hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan di Elgato 3 Anda. Seperti yang kalian lihat, saya sudah menyelesaikan pengaturannya. Sekarang kita hanya perlu klik selesai dan ponsel kita akan siap digunakan. Jadi mari kita klik selesai sekali lagi. Sekarang kita perlu mengizinkan setiap hal untuk peluncur, launcher. Ini adalah aplikasi default di sistem, jadi kita harus mengizinkannya di sini. Kalian bisa memilih gaya layar utama dari awal, jadi kita bisa menggunakan layar utama dan laci aplikasi atau hanya layar utama saja. Saya menggunakan yang pertama. Ini soal pribadi, jadi pada dasarnya bersifat personal. Semuanya tergantung pada preferensi kalian sekarang. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah menghubungkan ke Wi-Fi. Jadi mari kita buka pengaturan dan di sini kita pergi ke jaringan dan koneksi. Seperti yang kalian lihat di sini, kita punya Wi-Fi tapi tertulis belum terhubung. Jadi pilih jaringan kalian dan masukkan kata sandi di sini. Saya akan masukkan kata sandi dan akan kembali ke kalian. Sekarang kita sudah punya kata sandinya, mari kita klik sambungkan, dan seperti yang kalian lihat, sekarang kita mendapatkan alamat IP, dan akhirnya terhubung ke jaringan. Jadi sekarang yang akan kita lakukan adalah memeriksa pembaruan sistem. Jadi kami tidak ingin menjalankan sistem versi lama pada telepon baru, jadi gulir ke bawah dan buka sistem. Sekarang pilih pembaruan sistem, dan di sini kita perlu mengklik periksa pembaruan. Mari klik lagi. Sekarang kita hanya perlu menunggu untuk melihat apakah kita perlu pembaruan atau perangkat kita sudah mutakhir. Jadi kita bisa pergi, kita bisa mencoba lagi. Dan seperti yang kalian lihat, sistem kami sudah mutakhir. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menambahkan akun Google. Tapi kita akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Jadi kita akan membuatnya sedikit lebih cepat. Kita tidak mau dibuang waktu di sini. Jadi mari kita buka Play Store dan atur akun untuk Google di Play Store agar kita bisa langsung memperbarui aplikasi jika kita sudah memilikinya. Jadi mari kita klik masuk dan di sini kita perlu memasukkan email dan kata sandi kita. Sekarang mari kita masukkan email kita. Dan sekarang setelah memasukkan email, mari kita klik berikutnya dan di sini kita harus memasukkan kata sandi kita. Jadi saya akan kembali setelah saya memasukkan milik saya. Setelah memasukkan kata sandi, kita akan melihat layar ini, yaitu siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Langkah-langkah ini mungkin sedikit berbeda di sini, tapi saya akan memilih bahwa saya yang akan menggunakan perangkat ini untuk anak Anda. Seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada hal lain selain hanya menerima beberapa aturan seperti di sini. Jadi, seperti yang kalian lihat, sekarang kita perlu menyetujui syarat dan ketentuan layanan. Dan di sini kita akan memiliki opsi untuk mengaktifkan pencadangan ke Google Drive. Jadi, kalau kalian ingin mengaktifkannya, pada dasarnya, jadi kalian perlu mencadangkan semuanya. Dan inilah cara untuk mengaktifkan pencadangan di ponsel kalian. Jadi, sekarang seperti yang kalian lihat, kita telah berhasil mengatur Play Store kita. Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah memeriksa apakah ada aplikasi yang memerlukan pembaruan. Jadi, klik foto profil kalian, lalu masuk ke aplikasi dan game saya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kita bisa mencoba lagi dan memeriksa pembaruan. Jadi seperti yang kalian lihat, semua aplikasi saya sudah terbaru, tapi di sini kalian bisa memeriksanya. Jadi selagi kita di sini, kita juga bisa mengunduh aplikasi. Jadi kita akan mulai dengan mengunduh sebuah peramban. Saya adalah bagaimana Brave, meskipun saya sempat menggunakan Chrome, tapi tampilannya sama saja. Jadi saya akan memilih Brave. Mungkin Brave nggak tersedia untuk ponsel ini, tapi di sini kita punya alternatif yang bagus, yaitu Firefox. Saya juga suka Firefox.
Itu adalah peramban favorit kedua saya. Seperti yang kalian lihat, ponsel ini agak tua. Yolah, karena apa Brave telah kada kisin. Tapi kita masih punya Firefox. Dan untuk ponsel tahun 2019, menurut saya ini pilihan yang solid. Kalian juga bisa memilih Opera, tapi saya pribadi kurang percaya dengan itu. Sekarang, setelah menginstal Firefox, yang akan kita lakukan adalah menjadikannya sebagai peramban default. Jadi misalnya kalian sudah bosan menggunakan Google atau Chrome, kalian bisa langsung mengganti peramban di sini. Seperti yang kalian lihat, saya ingin segera mengakhirinya. Dan di sini kita memiliki Chrome, misalnya Anda tidak ingin menggunakannya. Jadi kita akan beralih ke Firefox. Kotak. Sekarang mari kita ke menu utama. Ayo pergi ke sini dan masih dalam proses instalasi. Ini seharusnya dilakukan kapan saja sekarang. Jadi butuh waktu beberapa menit lagi. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk menginstal peramban Firefox, tetapi akhirnya berhasil. Jadi kita bisa dengan mudah klik buka, kita bisa optimalkan aplikasinya, lalu kita bisa klik lanjutkan, kita bisa atur sebagai peramban default, dan di sini mari klik pada aplikasi peramban dan pilih antara Home atau Firefox, manapun yang Anda gunakan. Sekarang mari kita keluar, dan seperti yang kalian lihat, aplikasi peramban defaultnya adalah Firefox. Jadi di sini kita bisa menambahkan widget pencarian Firefox. Saya tidak membutuhkannya, jadi saya akan klik tidak sekarang, juga klik tidak sekarang di sini. Dan di sini kita bisa memilih tema. Jadi saya tuh selalu menggunakan yang gelap. Dan di sini kita bisa mengubah letak toolbar ke bawah misalnya. Dan di sini kita punya toolbarnya. Di sini kita bisa mengetik apa saja. Dan akhirnya peramban kita sudah siap digunakan. Jadi yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mengatur kunci layar kita. Jadi mari kita masuk ke pengaturan. Dan di pengaturan ini kita ingin masuk ke bagian berikutnya. Tepat di sini. Jadi kita ingin masuk ke bagian keamanan dan lokasi. Di sini kita punya pengunci layar dan saya sarankan menggunakan PIN atau kata sandi. Jadi saya akan memilih PIN. Kalian juga bisa menggunakan pola, tapi pola sangat mudah ditebak tergantung pola yang kalian gunakan. Jadi mari kita masukkan PIN yang terdiri dari setidaknya 4 digit. Saya menggunakan yang paling tidak aman. Itu adalah kode PIN yang paling tidak aman, jadi jangan gunakan yang sama dengan saya. Dan di sini kalian bisa memilih bagaimana menampilkan notifikasi saat perangkat kalian terkunci. Jadi saya akan selalu menyembunyikan konten notifikasi sensitif seperti pesan dari seseorang. Tetapi saya akan melihat ada pemberitahuan baru dari katakanlah WhatsApp. Jadi mari kita klik selesai di sini. Dan sekarang kunci layar kita adalah PIN. Kita bisa mencobanya. Seperti yang kalian lihat di sini, kami memasukkan PIN kami. Kami mengonfirmasinya. Dan semuanya sudah siap. Jadi itu bagus nggak? Sekarang kita lanjut ke sensor sidik jari. Kita bisa mengelola sidik jari kita. Seperti yang kalian lihat, kita bisa klik berikutnya. Dan di sini, mari kita masukkan PIN kita untuk mengatur sensor sidik jari. Sensor sidik jari di perangkat ini ada di bagian bawah sini. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menekannya beberapa kali. Dan kita perlu menambahkan bagian-bagian berbeda dari jari kita. Sekarang sudah selesai dan sekarang kita bisa mencobanya. Jadi itu berhasil. Dan yang terakhir kita akan menggunakan pemindaian wajah. Jadi pemindaian wajah ada di sini. Itu disebut kunci wajah. Dan sekarang mari kita klik lanjutkan. Klik setuju. Dan di sini masukkan kode PIN. Sekarang mari kita klik mulai. Dan kita perlu bersiap untuk membuka kunci ponsel kita dengan menggunakan wajah kita. Jadi mari kita klik mulai, dan di sini kita harus meletakkan wajah kita. Jadi saya akan melakukannya dengan cepat di luar kamera. Sekarang wajah kita sudah terdaftar, dan kita bisa menyalakannya dan melihat apakah berhasil. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, kita bisa langsung melakukannya, dan perangkat kita terbuka. Jadi prosesnya sangat cepat dan mudah. Sekarang, seperti yang kalian lihat, kita juga bisa menghapus data wajah kita.
Dan pada dasarnya itulah yang bisa kita lakukan di sini. Dan jika kita ingin privasi yang lebih, yang bisa kita lakukan adalah pergi ke kunci aplikasi. Dan di sini kita perlu membuat pola kunci baru. Sekarang mari kita klik lanjutkan. Sekarang kita perlu mengonfirmasinya. Dan di sini kita dapat mengunci aplikasi. Jadi misalnya, saya ingin mengunci Chrome. Sekarang setelah saya masuk ke Chrome, jadi saya perlu mengonfirmasinya dengan pola kita. Jadi ini sangat keren. Itu fitur yang sangat keren. Dan pada dasarnya itulah yang bisa kita lakukan di sini. Sekarang kita akan mencoba mengatur Google Wallet, karena ini adalah hal yang paling banyak digunakan orang di dunia saat ini. Jadi ini sama seperti Apple Pay dan lainnya. Jadi mari kita buka Play Store dan install aplikasinya. Kita perlu pergi ke pencarian sekarang, pilih dan ketik Google, dan di sini kita punya Google Pay. Jadi nama aplikasinya bukan Google Pay, tapi Google Wallet. Dulu namanya Google Pay, sekarang mari kita klik install, dan aplikasi akan terpasang secara otomatis di perangkat kita. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu, seperti yang kalian lihat sekarang sedang menginstal. Dan seharusnya hanya memakan waktu kurang dari 1 detik. Jadi sekarang sudah siap, kita bisa klik buka dan aplikasi akan memilih akun secara otomatis untuk digunakan dengan Google Pay. Jadi di sini sedang memuat sekarang, mari kita klik lihat dompet. Dan di sini yang perlu kita lakukan adalah klik tambah kartu pembayaran, jadi kamu perlu kartu fisikmu di dekatmu. Jika tidak memilikinya, maka kamu tidak akan bisa benar-benar menambahkannya ke akunmu atau ke Google Wallet di perangkat ini. Seperti yang kalian lihat, saya tidak bisa menambahkan kartu ini di sini karena kartu tersebut tidak ada secara fisik bersama saya. Dan cara terbaik setelah menambahkan kartu kredit atau debit adalah dengan mengklik di sini dan menggunakan kamera untuk itu. Jadi setelah kamu mengaturnya, di sini kamu juga bisa menambahkan banyak hal lain, tidak hanya di sini kita bisa menambahkan beberapa program loyalitas, klub, seperti yang kalian lihat, payback, kita bisa menambahkan banyak hal. Jadi seperti yang kalian lihat, di sini ada banyak sekali kemungkinan. Misalnya kalian ingin memindai kartu transportasi, kalian juga bisa melakukannya. Semuanya bisa kalian tambahkan di sini, seperti yang kalian lihat, kartu loyalitas, kartu hadiah, dan sekarang setelah kita mengatur dompet kita, yang bisa kalian lakukan selanjutnya adalah masuk ke pengaturan, dan di sini pergi ke bagian baterai. Jadi pilih Smart Manager, di sini kita punya opsi baterai, dan di sini kalian bisa mengubah rencana daya. Jadi kalian bisa menggunakan mode pintar, mode hemat normal, atau mode hemat super. Seperti yang kalian lihat, di sini kita bisa memeriksa aplikasi yang menggunakan data latar belakang. Ini juga sangat penting. Nah, di sini kita punya aplikasi yang menguras daya. Jadi setelah kita klik, kita bisa menghentikan aplikasi ini di sini. Dan di sini kita juga bisa memeriksa detail baterai kita. Jadi kita bisa mengaktifkan penghemat baterai persentase kecerahan adaptif. Kita bisa mengubah waktu tidur layar. Dan di sini pada dasarnya kita bisa merawat baterai kita. Jadi itulah yang perlu kalian lakukan setelah pengaturan awal. Semoga video ini membantu kalian. Jika iya, silakan tinggalkan like, subscribe, dan komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.